Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan website Klikos yang telah kami buat. Saya akan membagi peran menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana ketika menjadi user. Lalu yang kedua, bagaimana ketika kita menjadi member atau pemilik kos. Lalu yang terakhir, bagaimana ketika kita menjadi admin pada website Klikos ini. Jadi ini adalah tampilan awal saat kita mengakses website Klikos ini. Di sini kita dapat scroll ke bawah, ada daftar area kos di Kecamatan Kota Tasikmalaya. Lalu ke bawah lagi ada di sekitaran kampus di Kota Tasikmalaya. Lalu ada rekomendasi kos di Kota Tasikmalaya. Dan ini data belum real ataupun masih data percobaan. Di sini terdapat fitur cari kos berdasarkan kecamatan ataupun berdasarkan kampus di Kota Tasikmalaya. Kita langsung saja coba. Misal kita mencari kos di Kecamatan Cihideng, maka kita cari, maka akan terfilter data kos yang ada di Kecamatan Cihideng. Lalu kita juga bisa mencari kos yang ada di daerah kampus. Kita bisa misal contohnya di LP3I, di sekitaran LP3I. Jika kita cari, maka kita akan menemukan data yang di area kampus LP3I. Lalu kita bisa melihat detail kos dengan mengeklik detail pada masing-masing data kos. Contohnya satu, kita klik detail, maka di tampilan detail ini akan menampilkan gambar kos yang sudah didaftarkan oleh member. Lalu di sini ada nama kos, lalu ada deskripsi kos, dan di sini ada lokasi di Kecamatan Bungursari, area kampusnya LP3I, tipe kosnya Putra, tersisa 3 kos, ini untuk status kos. Lalu ini adalah alamat lengkapnya, dan ini adalah link Google Maps. Ketika kita klik, maka akan mengarah ke Google Maps. Lalu di sini ada fasilitas, lalu di sini juga ada harga kos per bulan. Dan di sini juga ada nomor telepon pemilik kos yang tertera. Ketika kita sudah yakin dengan kos ini, misalnya kita dapat menghubungi kontak yang tertera ataupun menanyakan informasi seputar kos ini. Bisa diklik, akan menuju ke WhatsApp. Lanjut ke bagian member atau pemilik kos. Ketika pemilik kos akan mendaftarkan kosnya pada website ini, member dapat pergi ke halaman register, ataupun ketika sudah memiliki akun maka ke halaman login. Langsung saja kita daftarkan member. Contoh, konfirmasi. Maka ini adalah tampilan awal dari member ketika member belum terverifikasi oleh admin. Sini memunculkan pesan akun Anda belum terverifikasi, data Anda sedang kami tinjau dan pastikan data Anda benar. Jadi nanti admin akan memverifikasi apakah data yang didaftarkan benar adanya di Google Maps. Nanti bisa dicek oleh admin. Ketika benar adanya, maka admin akan memverifikasi dan member ini sudah terdaftar. Dan berikut adalah tampilan member ketika sudah diverifikasi oleh admin. Di sini terdapat menu dashboard, data kos, untuk memasukkan data kos, lalu ada gambar kos. Ketika sudah memasukkan data kos, maka fitur input gambar kos akan terbuka. Begitu juga dengan fasilitas. Dan terakhir ada menu profile di sini untuk mengganti data diri. Nah, pada inputan data kos ini, member dapat menginputkan nama kos, misal contohnya pesanku, tipe kosnya Putra, contoh, lalu jumlah kosnya 5, status kosnya tersisa 1, sampai tersisa 5, atau bisa tersisa lebih dari 5 kos, itu bagaimana kosan tersebut, ataukah penuh. Di sini saya kasih contoh tersisa 1 kos, lalu kita pilih kecamatan, misal Cipedes, area kampusnya, contoh kita masukkan LP3I, link maps dan alamat ini sudah kita inputkan pada awal registrasi, jadi kita tidak perlu menginputkan ulang. Tapi ketika kita ingin mengedit, kita dapat mengeditnya ketika kita sudah mendaftarkan data kos ini. Contoh saja ini.
Ketika semua data sudah terisi, jangan lupa checklist untuk simpan, lalu kita bisa menyimpannya. Maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu di sini kita bisa mengeditnya. Ini untuk mengedit data cost, dan ini juga untuk mengedit data cost, tetapi hanya satu kolom ataupun status cost yang diedit. Ketika data cost sudah berhasil disimpan, selanjutnya kita bisa menginputkan gambar cost. Saya kasih contoh. Di sini keterangan untuk mengupload gambar, yaitu 5 gambar maksimal, dan ukuran gambar maksimal 3 MB per foto. Ketika kita masukkan 5 file, kita lalu klik simpan, maka data akan tersimpan lalu inputan akan hilang karena data ini hanya maksimal untuk 5 foto. Kita bisa lihat detailnya di sini. Kita juga bisa menghapusnya. Di sini yang terakhir ada fasilitas cost. Kasur misalnya, ada kipas angin, ada wifi, lalu kita simpan. Dan bisa juga menginputkan data yang di luar dari data yang disediakan oleh website ini. Kita bisa menginputkannya di sini, input fasilitas lain. Kita bisa inputkan di sini. Contohnya, misalnya kita ingin menginputkan lahan parkir. Ini kita simpan. Nah, di sini akan muncul data yang kita inputkan. Lalu di sini ada profile, ini untuk mengedit data profile yang sudah didaftarkan. Lalu ini ada support CS ketika member bingung ataupun ingin bertanya kepada support CS atau ada masalah dan lain sebagainya, bisa hubungi langsung customer service website Klikos ini. Bisa menghubungi melalui WhatsApp ataupun email. Bisa langsung klik di bagian hubungi, maka akan diarahkan ke halaman WhatsApp, lalu bisa hubungi langsung melalui email yang akan langsung terhubung ke alamat email. Dan ini adalah tampilan dashboard ketika data sudah diinputkan oleh member. Lanjut, kita ke bagian admin atau pengelola datanya. Untuk masuk ke bagian admin, kita perlu memasukkan nomor telepon dan password khusus yang sudah disediakan oleh developer. Berikut adalah tampilan admin atau halaman admin. Di sini terdapat menu dashboard, user verifikasi, data member, data kosan, dan profile. Mungkin pada menu dashboard ini terdapat informasi total member non-aktif, lalu ada total member aktif yang sudah terverifikasi, lalu ada total cost. Total cost di sini berarti member yang sudah menginputkan data cost. Lalu pada bagian user verifikasi ini, di mana admin dapat memverifikasi user yang baru saja registrasi ke website ini. Mungkin kita akan beri contoh. Nah, mungkin kita beri contoh ini yang tadi sudah kita daftarkan, misalkan statusnya masih nonaktif atau belum diverifikasi oleh admin, maka akan menampilkan seperti ini pada halaman user verifikasi. Admin bisa mengecek link maps-nya apakah ada pada Google Maps. Jika memang ada, data bisa kita verifikasi dengan mengklik button checklist ini. Lalu ada pesan konfirmasi, data akan diverifikasi. Ketika ya, maka data sudah terverifikasi dan member sudah bisa menginputkan data cost tersebut. Lalu ada data member. Pada data member ini kita dapat mengelola data member yang sudah menginputkan data cost-nya ataupun belum. Lalu kita juga bisa mengedit datanya ketika member tidak memiliki akses internet untuk mengedit datanya, maka bisa langsung ke hubungi admin untuk mengganti datanya, ataupun ketika member lupa password untuk masuk ke akun membernya, maka di sini admin bisa mengedit passwordnya untuk meresetnya kembali. Lalu di sini ada data kosan. Di sini terdapat data kosan yang sudah diinputkan oleh member. Ini masih data percobaan juga. Maka di sini akan
menampilkan detail ketika kita mengklik detail. Kita juga bisa menghapus data cost ketika cost ataupun member tidak aktif lagi ataupun kosannya sudah tidak aktif. Lalu yang terakhir ada profile. Di sini admin dapat mengedit data admin dan mengedit passwordnya. Baik, mungkin hanya sekian video demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.